Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahardika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang untuk blok basic endokrin yang berjudul adipositosis. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari adipositisu atau jaringan adiposa ini adalah jaringan ikat khusus yang berfungsi utama untuk menyimpan lemak dalam tubuh trigliserida. Lemak yang tersimpan ini bisa digunakan sebagai sumber energi, melindungi organ dalam, mengatur suhu tubuh, dan juga berfungsi sebagai organ endokrin karena mampu menghasilkan hormon endokrin. Jadi jaringan adipose ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada white adipose tissue atau jaringan lemak putih, kemudian ada brown adipose tissue atau jaringan lemak coklat, kemudian ada eh, jaringan lemak putih. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai jaringan lemak putih terlebih dahulu. Jadi uh, jadi fungsi utama dari jaringan lemak putih ini adalah menyimpan energi di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Kemudian untuk struktur selnya itu mengandung satu tetes besar lemak atau unilokular mendorong nukleus ke pinggir sel. Kemudian untuk letaknya itu subkutan di bawah kulit. Kemudian peran hormonalnya itu menghasilkan hormon seperti leptin, adiponektin, dan resistin. Untuk brown adipose tissue atau jaringan lemak coklat. Jadi fungsi utamanya itu adalah menghasilkan panas atau termogenesis. Kemudian struktur selnya itu mengandung banyak tetes kecil lemak atau multilokular dan banyak mitokondria. Kemudian letaknya itu jadi ini biasanya ditemukan banyak pada bayi, pada dewasa di sekitar leher dan tulang belakang. Kemudian protein khas yang dihasilkan itu adalah mengandung UCP1 atau unculping protein 1 di mitokondria yang memungkinkan produksi panas. Dan untuk yang terakhir dari jenis adiposit tissue ini adalah big adiposit tissue, brown in white. Jadi fungsinya itu bisa berubah menjadi lemak coklat atau putih sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian letaknya itu terdapat di antara jaringan lemak putih. Dan untuk aktivasinya itu dapat diaktifkan oleh suhu dingin atau olahraga. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi jaringan adiposa. Jadi fungsinya ada beberapa di antaranya sebagai cadangan energi. Jadi lemak yang disimpan sebagai trigliserida ini dapat dipecah menjadi energi saat dibutuhkan. Kemudian perlindungan organ. Jadi perlindungan organ ini bertindak sebagai bantalan mekanik untuk organ seperti ginjal, hati, dan lain-lain. Kemudian juga dapat menjadi fungsi endokrin menghasilkan hormon atau adipokin yang mempengaruhi metabolisme dan nafsu makan. Kemudian untuk fungsi pada regulasi imun terlibat dalam peradangan melalui sitokin dan selin. Selanjutnya, struktur histologi jaringan adiposa. Jadi jaringan struktur histologi pada jaringan adiposa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama sel adiposit atau sel lemak. Jadi sel lemak ini sel utama penyusun jaringan adiposa dapat menyimpan lemak dalam tetesan lipid. Jadi tipenya itu ada unilokular, satu tetes lemak besar, atau dia disebut dengan lemak putih, kemudian multikolular atau banyak tetesan kecil. Jadi ini biasanya lemak coklat. Kemudian ada stroma vaskular. Jadi stroma vaskular ini mengandung pembuluh darah, serat, kolagen, fibroblast, dan juga makrofag. Kemudian adalah pembuluh darah dan saraf. Jadi jaringan ini sangat vaskular, artinya banyak pembuluh darah karena aktivitas metaboliknya tinggi. Selanjutnya ada hormon utama yang diproduksi oleh jaringan adiposa. Jadi hormon-hormon apa saja yang diproduksi oleh jaringan adiposa itu untuk yang pertama itu ada leptin. Jadi leptin ini mengatur nafsu makan dan keseimbangan energi. Leptin ini memberikan sinyal ke otak, kemudian eh, jumlahnya meningkat saat lemak tubuh meningkat. Kemudian ada adiponektin. Jadi adiponektin ini meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan peradangan dan melindungi dari aterosklerosis. Kadar adiponektin biasanya lebih rendah pada orang obesitas. Kemudian ada resistin. Jadi resistin ini terlibat dalam resistensi
Insulin dari peradangan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Kemudian fisfatin. Jadi fisfatin ini mempengaruhi metabolisme glukosa dan memilih aktivasi sebagai insulin, tapi masih banyak kontroversi terkait perannya. Kemudian yang terakhir itu ada estrogen. Jadi estrogen ini adalah jaringan lemak yang dapat mengubah androgen menjadi estrogen melalui enzim aromatase. Ini biasanya terjadi pasca menopause. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mencari mind mapping saya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.